Terima kasih, langsung saja kita mereview ini bagaimana persiapan dari Bali sendiri Pak untuk menyambut lagi wisatawan yang datang ke Bali. Iya, kalau dari persiapan sesungguhnya Bali telah mulai bersiap-siap sejak tahun lalu. Karena memang ada rencana Bali dibuka sejak bulan Juli tahun lalu. Persiapan itu menyangkut persiapan yang dilakukan oleh pemerintah, persiapan yang dilakukan oleh teman-teman para industri, dan tentu persiapan masyarakat Bali. Persiapan yang paling penting adalah bagaimana kami memastikan masyarakat Bali sesuai dengan target yang harus divaksin. Ini sampai sekarang sudah mendekat 100%. Jadi sudah 99% lebih dari target yang ditetapkan ini sudah divaksin. Bahkan vaksin kedua pun sekarang sudah berada pada posisi di atas 85%. Nah, ini hal yang menggembirakan, yang besarkan hati kami. Demikian juga pemerintah, dan intinya meningkatkan fasilitas-fasilitas pelayanan, antara lain kesiapan rumah sakit, kesiapan obat-obatan termasuk oksigen, kesiapan kemudian lab-lab dan lain sebagainya. Nah, teman-teman industri juga melakukan beberapa persiapan antara lain adalah sertifikasi CHSE yang bahkan sudah tahun lalu sudah dilakukan di Bali, tentu dengan penambahan syarat-syarat yang baru. Ini menunjukkan bahwa kami di Bali sesungguhnya telah menyiapkan dan sekarang sudah kami siap untuk menerima kembali. Demikian, Mas. Baik, tapi kalau dari sisi pelaku usaha begitu, dari penerapan protokol kesehatan ini yang paling utama begitu, karena tadi sudah disebutkan oleh Pak Menteri begitu di segmen di awal begitu, bagaimana dengan protokol kesehatan yang juga menjadi salah satu syarat masuk ke Bali? Iya, tadi telah disampaikan oleh Mas Menteri, jadi ada yang pre-departure requirement-nya itu sudah harus dipenuhi, itu sudah merupakan standar yang ditetapkan oleh pusat. Nah, kami di Bali tentu kami melihat ada dua stage, ada dua fase yang terjadi di tengah lingkungan kerja airport. Dalam hal ini ada KKP, di sana ada imigrasi dan lain sebagainya. Itu sudah ada SOP-nya. Nah, ketika mereka sudah selesai dengan urusan di dalam internal airport dan diakhiri kemudian dengan dilakukan swab, nah kesiapan-kesiapan yang dilakukan setelah swab di airport, nah ini tadi kami berasumsi, kami menyepakati bahwa swab di airport dengan hasilnya nanti adalah memerlukan waktu kira-kira 1 jam. Sehingga total dari sejak pendaratan, sejak masuk ke counter pertama, sampai nanti mendapatkan hasil swab itu kira-kira antara 1 jam, antara 72 menit, 1 jam seperempat kira-kira. Nah, setelah itu wisatawan tersebut akan kami antar, ada petugas yang mengantar langsung ke hotel-hotel karantina yang disiapkan, kecuali yang mereka dinyatakan positif dengan indikasi-indikasi tertentu. Ini memang harus ke rumah sakit langsung untuk kita tindak lanjuti dengan perawatan-perawatan yang telah memadai di Bali. Nah, sampai di hotel pun ini sudah ada beberapa juga ketentuan bahwa hotel tersebut telah memiliki sertifikat CHSE, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hotel tersebut ini ada dua kemungkinan. Ada hotel yang khusus menerima wisatawan karantina saja, manakala hotelnya tidak memenuhi syarat untuk menerima tamu reguler. Tapi hotel-hotel yang memenuhi syarat antara lain yang punya aksesibilitas yang berbeda. Di Bali hotelnya cukup luas, halamannya luas, bahkan buildingnya pun dibagi berapa blok building. Nah, andai kata accessibility ke masing-masing building ini terpisah sehingga memungkinkan yang di karantina dia tidak bertemu dalam satu jalur dengan yang reguler, ini satu hotel masih diberikan kebijakan untuk menerima tamu karantina dan tamu reguler. Yang ketiga adalah semua hotel karantina ini wajib sudah ada MOU kerjasama dengan rumah sakit terdekat. Artinya selama tamu karantina andai kata memerlukan pelayanan kesehatan, ada swab susulan setelah berapa hari di Bali, ini bisa dilakukan di hotel yang bersangkutan. Nah, itu berapa hal yang terkait. Baik.